Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang pemugaran Ka'bah Baitullah. Kaum Quraisy menilai bahwasanya Baitullah sudah termakan usia hingga diperlukan terjadinya pemugaran. Mereka pun sepakat untuk merenovasi Ka'bah Baitullah hingga akhirnya perubahan terjadi pada bentuk Baitullah yang berbeda dengan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah tersebut. Perubahan apa saja yang terjadi pada Ka'bah saat ini? Mari kita simak dengan lengkap kisah tersebut. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Mereka ingin memberi atap Ka'bah. Pada saat itu, Ka'bah tingginya hanya 7 meter, tidak beratap, dan pintunya sejajar dengan tanah. Kondisi Ka'bah yang seperti itu memudahkan para pencuri untuk mengambil harta persembahan yang ditaruh di dasar Ka'bah. Dalam riwayat lain, Ibnu Hisham menyebutkan bahwa ada faktor lain yang membuat kaum Quraisy akhirnya memugar Ka'bah, yaitu hilangnya ular yang diam di bawah Ka'bah. Ketika itu, ada seekor ular yang tinggal di bawah Ka'bah. Ular tersebut terus membuka mulutnya ketika ada orang yang hendak mendekat untuk meletakkan persembahan di dekat Ka'bah. Hingga suatu hari, ular tersebut diterkam dan dibawa pergi seekor burung. Kaum Quraisy yakin bahwa burung tersebut adalah utusan Allah. Mereka berharap Allah akan meridhoi apa yang dikerjakannya, yaitu merenovasi Ka'bah. Peristiwa-peristiwa itu membuat kaum Quraisy bersepakat untuk memugar Ka'bah. Sebelumnya, mereka tidak berani melakukan itu karena kesakralan Ka'bah. Namun, karena kondisi Ka'bah yang semakin buruk, mereka akhirnya berani merenovasinya. Terlebih pada saat itu ada kapal milik saudagar Romawi yang membawa bahan bangunan tengah terdampar di Jeddah. Di Mekah juga ada seorang dari Mesir yang mahir dalam bidang pertukangan. Kaum Quraisy mulai memugar Ka'bah. Setelah semua persiapannya selesai, adalah Ais bin Marwan bin Makhzum orang pertama yang memugar Ka'bah. Ais mengalami kejadian aneh ketika memulai mencungkil batu Ka'bah, yaitu batu-batu yang sudah diambil jatuh dari tangannya dan kemudian kembali ke tempat awalnya. Sesaat setelah kejadian itu, Ais pun berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, untuk membangun Ka'bah ini, kalian jangan menggunakan dana kecuali uang yang halal. Tidak boleh digunakan uang dari perzinahan, uang dari riba, atau uang yang diambil secara zolim." Riwayat lain menyebutkan bahwa yang mengatakan hal demikian adalah Abu Wahab. Kaum Quraisy kemudian mengikut Ais, mengambil dan mencungkil batu-batu di dinding Ka'bah. Pekerjaan renovasi Ka'bah dikerjakan oleh 4 suku Quraisy. Masing-masing suku bertanggung jawab terhadap satu sisi Ka'bah, mulai dari memugarnya hingga membangunnya kembali. Ibnu Ishaq mengatakan, orang-orang Quraisy tidak berani meruntuhkan bagian-bagian Ka'bah yang perlu dihancurkan karena takut akan mendapatkan bencana. Namun kemudian Al-Walid bin Mughirah berkata, "Aku yang memulai meruntuhkan Ka'bah." Kemudian Al-Walid mengambil kapaknya dan berdiri di depan Ka'bah sambil berkata, "Ya Allah, kami tidak menginginkan apapun kecuali kebaikan." Ia menentukan Ka'bah dari arah 2 tiang Ka'bah. Orang-orang Quraisy tidak langsung mengikut Al-Walid bin Mughirah. Mereka menunggu hingga keesokan harinya. Jika terjadi sesuatu kepada Al-Walid, maka mereka tidak akan meruntuhkan bangunan Ka'bah dan mengembalikan seperti semula. Namun, jika Al-Walid baik-baik saja, mereka yakin Allah telah meridhoi langkahnya. Keesokan harinya, Al-Walid bin Mughirah masih sehat seperti biasanya. Ia meneruskan pekerjaannya menghancurkan dinding-dinding Ka'bah. Setelah itu, orang-orang Quraisy mulai mengikuti Al-Walid meruntuhkan bangunan Ka'bah. Mereka menggali hingga mencapai pondasi yang dulu diletakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pondasi tersebut adalah batu hijau seperti punuk unta yang saling merapat kepada sebagian yang lain. Ibnu Ishaq berkata bahwa seorang perawi hadis berkata kepadaku,
seseorang dari Quraisy di antara orang-orang yang meruntuhkan Ka'bah memasukkan linggis di antara dua batu untuk mencabut salah satu dari dua batu tersebut. Ketika batu tersebut bergerak, tiba-tiba seluruh Mekah bergetar. Karena kejadian itu, mereka menghentikan upaya untuk mencabut batu tersebut. Ketika proses renovasi itu, orang-orang Quraisy menemukan suatu tulisan berbahasa Suryani di dua tiang Ka'bah. Mereka tidak mengerti apa isi dari tulisan itu. Hingga kemudian datang seorang Yahudi dan mengartikannya. Berikut arti dari tulisan itu. Aku Allah, pemilik Mekah ini. Aku menciptakan Mekah pada saat aku ciptakan langit dan bumi. Dan pada saat itu, aku bentuk matahari dan bulan. Aku melindunginya dengan 7 raja yang lurus. Maka tidak hancur hingga gunung di Mekah hancur. Penduduknya diberkahi pada air dan susu. Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu mereka menemukan tulisan di atas Ka'bah. Tulisan tersebut berbunyi, Mekah adalah rumah Allah yang haram. Rizki Mekah datang dari 3 jalan. Mekah tidak bisa diubah menjadi tanah halal oleh orang nomor 1 di Mekah. Orang-orang Quraisy itu mengambil batu-batu granit berwarna biru dari pegunungan di sekitar Mekah sebagai bahan bangunan Ka'bah yang baru. Rasulullah juga ikut serta dalam proses pemunggaran Ka'bah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, ketika Ka'bah dibangun, Nabi dan paman beliau Abbas pergi memindahkan batu. Lalu Abbas berkata kepada Nabi, silangkan kainmu di lehermu supaya dapat menjagamu dari batu. Lalu beliau SAW terjatuh dan kedua matanya menatap langit. Kemudian beliau sadar. Lalu beliau berkata, kainku, kainku. Dalam riwayat lain, maka tidak diperlihatkan lagi auratnya setelah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada saat pembangunan sampai pada posisi Hajarul Aswad, timbullah pertengkaran hingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara suku-suku Quraisy terkait siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad tersebut. Masing-masing dari mereka merasa paling berhak. Diriwayatkan perselisihan itu berlangsung selama 4 atau 5 hari sebelum akhirnya mereka berdamai. Ibnu Ishaq berkata, kemudian mereka bertemu di Masjidil Haram untuk berunding. Salah satu sesepuh Quraisy, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Umar bin Makhzum berkata, wahai orang Quraisy, serahkan penyelesaian konflik kalian ini kepada orang yang pertama kali masuk ke dalam masjid. Suku-suku Quraisy sepakat dengan usulan itu, dan Nabi Allah Muhammad orang yang pertama kali melewati pintu masjid. Orang-orang Quraisy menerima Muhammad sebagai penentu karena sikapnya yang jujur dan bisa dipercaya. Jadilah Nabi Muhammad memutus perselisihan itu. Nabi Muhammad SAW lantas meminta selembar kain selendang. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Kemudian beliau meminta keempat pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung kain tersebut. Mereka mengangkat Hajar Aswad secara bersamaan. Kata Rasulullah, yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad adalah orang yang didekati batu tersebut. Ternyata batu tersebut meluncur ke arah Nabi. Kemudian beliau meletakkan batu tersebut ke tempat asalnya. Muhammad Quraisy Shihab dalam buku Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam suratan Al-Quran dan hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa pemugaran Ka'bah sebetulnya tidak selesai karena biaya untuk renovasi tidak cukup. Terlebih Ais atau Abu Wahab sebelumnya sudah mewanti-wanti agar dana yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah harus uang halal, tidak boleh berasal dari hasil zina, riba, atau penganiayaan. Karena dananya tidak cukup, akhirnya mereka mengurangi panjang tembok sisi barat dan sisi timur di bagian utara. Kurang lebih 3 meter yang dikurangi. Mereka kemudian memberikan tanda pada bagian yang harus diselesaikan. Tanda itulah yang kini dikenal dengan tembok yang relatif rendah atau dikenal dengan nama Hijr Ismail. Dengan demikian, tawaf menjadi tidak sah jika memasuki ruangan itu karena Hijr Ismail masih bagian dari arah luar Ka'bah. Setelah dipugar, mereka membangun kembali bangunan Ka'bah dengan ukuran dan bentuk yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Pintu Ka'bah ditinggikan sekitar 2 meter dari lantai, ketinggiannya ditambah menjadi 18 hasta dari sebelumnya yang hanya 9 hasta atau 7 meter. Pintunya dibuat hanya satu. Sebelumnya 2 pintu, satu di bagian timur dan satu di bagian barat. Di dalam Ka'bah dibuat 6 tiang dalam 2 deretan.
Di dalam juga dipasang tangga untuk naik ke atap. Berbagai macam gambar, barang-barang berharga dan berhala kemudian ditaruh di dalam Ka'bah. Setelah renovasi selesai, diriwayatkan Al-Mas'udi ada sekitar 60 gambar di dalam Ka'bah. Di antaranya gambar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedang memegang panah untuk mengundi, gambar Nabi Allah Ismail alaihissalam tengah menunggang kuda dan membagikan hadiah kepada manusia, dan juga gambar-gambar anak-anak mereka hingga Qusay bin Kilab. Di setiap gambar ada Tuhan, pemilik patung, termasuk tata cara menyembahnya dan perbuatan yang terkenal dari Tuhan tersebut. Ketika Islam datang, Nabi Allah Muhammad SAW hendak menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Sebetulnya Nabi Muhammad tidak sepakat dengan pembangunan Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy karena mengubah posisi Ka'bah sebagaimana ketika dibangun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namun Rasulullah memilih untuk menahan egonya atas kebenaran sejarah dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas sehingga niat tersebut diurungkan. Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu baru saja meninggalkan jahiliyah, tentu mereka sudah kuperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah agar kumasukkan ke dalamnya apa yang dikeluarkan darinya. Kutempelkan pintunya ke tanah, kubuatkan baginya satu pintu di timur dan satu pintu di barat, dan aku akan menghubungkannya dengan dasar-dasar yang dibangun Nabi Allah Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Sementara gambar-gambar dan berhala yang ada di dalam dan di luar Ka'bah dihapus dan dihancurkan Rasulullah ketika peristiwa pembebasan kota Makkah atau yang dikenal dengan Fathul Makkah. Merujuk buku Sejarah Hidup Muhammad karya Muhammad Hussein Haikal, Nabi Allah Muhammad SAW memandang dan mengamati gambar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam dinding Ka'bah itu cukup lama. Beliau tidak terima kalau salah satu kekasih Allah itu dilukiskan sedemikian rupa dengan memegang azlam atau alat mengundi. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka yang membuat lukisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kata Rasulullah SAW. Setelah mengamati semua gambar yang menempel di dinding Ka'bah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghapus semuanya sehingga tidak ada satupun lukisan dan berhala yang tersisa di dalam Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.